Lokasi Yao Lao yang disembunyikan Aula Jiwa telah ditemukan. Pagoda Pil mengkonfirmasi bahwa Yao Lao berada di pegunungan jiwa kematian. Di sini selain informasi, Pagoda Pil tidak bisa membantu lebih jauh lagi. Jadi hanya kelompok Xiaoyan yang pergi untuk misi penyelamatan Yao Lao. Kelompok Xiaoyan terdiri dari Xiaoyan, Feng Zunze, Tian Jian Zunze, Tianhu Zunze, Dokter Peri Kecil, dan juga Xian. Kelompok 6 orang ini berangkat menerobos pegunungan jiwa kematian yang diselimuti kabut. Begitu tiba di pegunungan jiwa kematian, kelompok Xiaoyan dihadang oleh koloni semut setan batu. Nah, untung saja binatang bis ini dapat dikendalikan oleh Xian. Xian berkomunikasi dengan Ratu Semut Batu dan mendapatkan lokasi pastinya markas cabang Aula Jiwa yang memenjarakan Yao Lao. Dengan bimbingan Ratu Semut dan Xian, perjalanan kelompok Xiaoyan lebih mudah. Terus melanjutkan perjalanan, kelompok Xiaoyan akhirnya sampai dan melihat sebuah bangunan markas Aula Jiwa. Markas Aula Jiwa diselimuti oleh segel spasial, namun itu bukanlah masalah karena ada Xian. Yang jadi masalah di sini informasi tentang 5 dusun yang menjaga Yao Lao memang benar. Selain 5 dusun, ada 10 dousong dan beberapa douhuang di markas ini. Kemudian mereka menyiapkan rencananya Xian akan menyebarkan koloni semut untuk membuat kekacauan dan menyerang orang yang lebih lemah. Sedangkan untuk yang di tingkat dusun, Feng Zunze, Tian Jian Zunze, Tianhu Zunze, Dokter Peri Kecil, dan Boneka Iblis akan menghadang kelima Douzun Aula Jiwa tersebut. Adapun tugas Xiaoyan, ia akan mencari keberadaan Yao Lao dan segera membawanya pergi jika telah menemukannya. Dari sini pertempuran yang sebenarnya dimulai. Ketika koloni semut membuat kekacauan, Feng Zunze dan yang lainnya memulai serangan. Serangan sergapan ini mampu mengeliminasi beberapa orang Aula Jiwa. Dengan kekacauan yang tengah terjadi, 5 elit Dousun Aula Jiwa ikut tampil juga, Mugu Tua, termasuk dari kelima Dousun yang ada di sini. Seketika tabrakan antara Dousun Aula Jiwa dan kelompok Feng Zunze terjadi, nah Xiaoyan berhadapan dengan Dousun botak yang pernah Xiaoyan lihat dengan jiwanya dulu. Xiaoyan hanya bertukar satu pukulan dengan Dousun botak ini. Xiaoyan tidak ingin terhentikan dan mengirim bonekanya untuk menghadapi si Dousun botak. Misi Xiaoyan di sini ialah mencari Yao Lao dan menyelamatkannya sesegera mungkin. Karena 5 Douzun telah terhentikan, Xiaoyan masuk lebih dalam untuk mencari Yao Lao. Ada beberapa Douzong yang mencoba bertindak untuk menghentikan Xiaoyan. Tapi Douzong biasa saat ini tidak mampu berhadapan langsung dengan Xiaoyan. Xiaoyan menghabisi mereka dengan mudah dan menyisakan 1 orang untuk mengorek informasi lokasi di mana Yao Lao disembunyikan. Aula Jiwa kunci di sanalah orang-orang Aula Jiwa memenjarakan jiwa-jiwa yang mereka tangkap karena sudah tahu jalannya Xiaoyan bisa sampai lebih cepat. Xiaoyan bergerak ke ujung koridor dan disinilah ia menemukan Yao Lao. Yao Lao juga melihat Xiaoyan di kejauhan. Sebuah senyuman muncul di wajah Yao Lao. Ia kemudian mengatakan kalau Xiaoyan kecilnya sudah dewasa. Xiaoyan tiba di sana dan segera memotong rantai yang mengikat gurunya. Singkat cerita, Yao Lao telah dibebaskan dan mereka harus bergegas keluar dari tempat itu. Nah, ketika Xiaoyan ingin pergi dari tempat itu, muncullah seorang Dousun Aula Jiwa ke-6. Dousun ini disebut sebagai hantu tua Saixing. Ia ada di ranah bintang 5 Dousun. Hantu tua Saixing bersembunyi di markas ini, bahkan Yao Lao tidak mengetahuinya. Nampaknya hantu tua Saixing telah menyadari kalau cepat atau lambat Xiaoyan akan datang ke tempat ini, dan tujuan Saixing ialah menangkap Xiaoyan. Bagi Aula Jiwa, Xiaoyan bahkan lebih penting daripada Yao Lao. Hal ini terkait dengan kunci klan Xiao atau yang disebut Gyo Kaisar Tuse. Saixing telah memukuli dan menginterogasi ayahnya Xiaoyan, namun Xiaoshan menolak mengatakan apapun. Jadi Aula Jiwa yakin kalau Gyo Kaisar Tuse ada di tangan Xiaoyan. Yao Lao menginstruksikan agar Xiaoyan mundur lebih dulu. Hantu tua Saixing bukanlah lawan yang mampu dihadapi oleh Xiaoyan. Xiaoyan juga menyadari kesenjangan itu, namun melarikan diri juga membutuhkan usaha. Hantu tua Saixing kemudian menyerang. Nah, untuk menghadapi serangan ini, Xiaoyan segera menggunakan 3 perubahan api misteriusnya hanya untuk menahan serangan tersebut. Xiaoyan tahu ini akan sulit, tapi apapun yang terjadi, ia tidak ingin kehilangan gurunya lagi. Pertama-tama Xiaoyan meminta agar gurunya bersembunyi di cincin penyimpanan, lalu mencoba kabur dengan sekuat tenaga. Dikejar oleh hantu tua Saixing, Xiaoyan melemparkan beberapa serangan kuat, mulai dari teknik tsunami pemecah api, hingga api teratai 3 warna. Namun teratai 3 warna bahkan tidak bisa menunda Saixing terlalu lama, jadi Xiaoyan memiliki rencana lain. Tempat yang disebut kunci jiwa tidak hanya memenjarakan jiwa Yao Lao seorang diri, ada jiwa-jiwa lainnya di sini. Nah, sambil kabur, Xiaoyan melepaskan jiwa-jiwa itu demi membuat lebih banyak kekacauan, dan Xiaoyan bahkan menggunakan senjata rahasianya yang berupa manik api petir. Dengan banyaknya cara licik Xiaoyan, hantu tua Saixing terkecoh oleh tubuh avatar Xiaoyan. Xiaoyan yang asli telah berhasil lepas dari tangan Saixing. Nah, mampukah Xiaoyan membawa Yao Lao dengan selamat? Kita tunggu di video selanjutnya. Untuk saat ini di sini saja, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.